Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat Islam, iman, dan semoga kesempatan yang baik kali ini bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita dalam kajian rutin ini. Dalam suatu penggalan hadis yaitu nomor 1763 dalam Sahih Muslim dikisahkan Rasulullah Muhammad SAW saat perang Badar mengucapkan doa, "Ya Allah, jika pasukan Islam ini musnah, Engkau tidak akan disembah lagi di bumi." Dan benar saja, dengan pasukan yang terdiri dari 300-an, persenjataan minim dan hanya dipersiapkan untuk menghadang kafilah dagang Abu Sofyan, harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal, persenjataan lengkap serta jumlah pasukan 3 kali lipat. Namun Allah memberikan kemenangan gemilang. Beberapa ratus tahun kemudian, pada tahun 1258, Kekaisaran Mongol dengan dipimpin panglimanya bernama Hulagu Khan menghancurkan pusat kekuatan umat Islam, yakni Kekhalifahan Abbasiyah Baghdad. Secara perhitungan umum militer, setelah kekuatan terbesar Islam jatuh, jadi pada saat itu Kekhalifahan Baghdad adalah kekhalifahan yang terbesar umat muslim pada saat itu, yang bertahan selama beratus-ratus tahun. Itu tidak mungkin lagi ada kekuatan yang bisa melawan pasukan cucu Genghis Khan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala punya rencana tersendiri. Pertolongan yang diberikan untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat muslim yang sudah sangat putus asa muncul 2 tahun kemudian. Yang pertama adalah kematian pimpinan tertinggi Mongol, yaitu Mongke Khan tahun 1259, yang secara tradisi itu mengikat Hulagu Khan harus memulangkan sejumlah besar pasukannya untuk mengikuti pemilihan Khan Agung baru, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada Kit Buko yang hanya tersisa sekitar 10.000 hingga 20.000 saja. Yang kedua adalah Feint Retreat, yaitu taktik pura-pura mundur. Pasukan Mongolia adalah ahlinya strategi perang seperti ini. Sudah ribuan kali dengan menggunakan strategi ini, pasukan Mongolia berhasil menaklukkan lawan yang sangat berat di Rusia, kemudian di Hongaria dan di Cina, dan terakhir ketika menaklukkan beberapa tempat di Asia Tengah. Nah, suatu tipu daya mengecoh lawan dengan mengirim sebagian pasukan yang mempunyai keterampilan tinggi menunggang kuda untuk bertempur di garis terdepan, kemudian pada waktu yang tepat berakting kelabakan. Jadi di samping daya tempurnya kuat, ini aktingnya juga jago. Di selanjutnya mereka seolah-olah ketakutan, kemudian lari tunggang langgang. Lawan terkecoh, mengejar terus sehingga mereka tidak menyadari sedang dijebak memasuki wilayah yang sudah dipersiapkan pengepungan dari tempat yang strategis. Berkali-kali dengan cara ini pasukan Mongol malang melintang menaklukkan berbagai wilayah. Namun Allah
berkata lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, namun Allah sebaik-baik pembuat makar. Dengan cara ini pula Allah mempersiapkan kehancuran pasukan Mongol. Kesultanan Mamluk dari Mesir yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz dan panglima militernya, Panglima Baibars, menghabisi pasukan Mongol dengan menggiringnya ke lembah Ain Jalut, suatu wilayah dekat Palestina. Namun kemampuan Baibars juga tidak muncul tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala boleh jadi telah membuat skenario besar, yaitu sekitar 10 tahun sebelumnya pada perang salib ke-7, Raja Louis IX memimpin armada laut Prancis yang sebelumnya berniat ingin merebut Yerusalem, berubah pikiran sehingga memindahkan arahnya ke Mesir karena dianggap Mesir yang masih memiliki kekuatan besar tentunya tidak akan tinggal diam dan akan menjadi penghalang ketika kembali berusaha merebut Yerusalem. Saat mau mendaratkan kapal-kapalnya di pantai Damietta, di wilayah dekat Palestina, ada sambutan awal dari Fakhruddin Yusuf bin Syekh Aisuyuk yang cukup banyak menipiskan sebagian jumlah kekuatan pasukan salib ini. Namun karena ada berita wafatnya akibat sakit keras, yaitu Syekh Aisuyuk ini dikabarkan sakit keras, sehingga dirubah pola perlawanannya dengan membiarkan pasukan salib merebut Damietta dengan mudah. Terkecoh dengan kemenangan semu ini, Louis mengutus pasukan khusus dipimpin adiknya Robert yang berasal dari Artois untuk menyerbu wilayah berikutnya, yakni Al-Mansurah. Setahun kemudian, pasukan ini pun terkecoh saat masuk kota yang bagian depan dibiarkan kosong. Robert mengira penduduk Al-Mansurah ketakutan, seperti halnya penduduk Damietta yang meninggalkan tempat tinggal mereka tahun sebelumnya. Namun begitu mereka masuk semakin dalam waktu yang sangat singkat, dari atas atap warga menghujani pasukan ini dengan batu, panah, dan cairan panas. Pasukan Robert habis, sedangkan sisa pasukan yang tertinggal di Damietta disengsarakan dengan memangkas pasukan logistik sehingga berbagai penyakit menjangkiti. Louis tertangkap dan akhirnya mimpi merampas Yerusalem ini tidak pernah kesampaian. Dia kembali ke Perancis beberapa tahun kemudian setelah ditawan dengan tertutup malu. Strategi Feint Retreat pura-pura mundur ini ternyata tidak menjadi pelajaran penting bagi Kekaisaran Hongaria. Jadi hampir 300 tahun kemudian, tahun 1526, mereka kembali harus kehilangan sekitar 50.000 tentara mereka di wilayah Mohacs. Ketika Kesultanan Turki Utsmani, pimpinan Sulaiman Al-Qununi menerapkan juga serang hebat di depan, segera melakukan aksi mundur, dan luar biasa, hanya dalam waktu 1,5 jam saja Raja Hongaria tewas bersama hampir seluruh pasukannya. Jauh sebelum berbagai kemenangan cara Feint Retreat dilakukan, terjadi hal yang sebaliknya. Kehati-hatian tentara Bizantium yang mengira pasukan Muslim melakukan strategi pura-pura mundur membuat panglimanya Heraklius takut mengejar Syaifullah, yaitu Khalid bin Walid, yang mengambil alih kepemimpinan dari sahabat Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, serta Zaid bin Harithah yang telah gugur secara sangat cerdas, membuat ilusi debu yang mengesankan derap kaki-kaki kuda seolah ada ratusan ribu yang akan menjebaknya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ribuan tahun sebelumnya sudah memperkenalkan suatu kejadian lewat kisah Fir'aun yang terjebak oleh keangkuhannya sehingga berani mengambil risiko mengejar Bani Israel yang menyeberangi Laut Merah. Namun karena Allah sendiri yang turun tangan melalui Musa alaihissalam utusannya, mengakhiri kejayaan Fir'aun dengan jebakan pembelahan air laut dan kemudian menyempit kembali.
Insya Allah hanya ketakwaan tanpa ragu-ragu sajalah yang akan menyelamatkan kaum muslimin menghadapi lawan sekuat apapun. Wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.